beredar di medsos bagaimana Yusuf Mansur meminta maaf di satu kesempatan dan memberikan maaf kepada orang-orang lain yang menyerangnya di kesempatan lain. Nah, saya kira dalam konteks ini pernyataan atau permintaan maaf ini tidak begitu penting ya. Sebab yang dituntut oleh para netizen, para pemilik channel dan para investor adalah pengembalian harta mereka, pembayaran utang Yusuf Mansur kepada mereka, itu yang dituntutkan itu. Jadi permintaan maaf itu ya sah-sah saja, tetapi tidak menyentuh substantif ya. Nah, kita sebagai orang Islam tentu diingatkan oleh Nabi SAW bahwa hutang itu adalah tanggung jawab yang besar. Jadi dalam salah satu sabdanya beliau mengatakan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Hadisnya sangat masyhur. Saya yakin kalau para pebisnis tahulah hadis ini ya, atau pernah mendengar ya. Dan sangat familiar di kalangan berbagai lapisan kaum muslimin. Nah, mengapa harus diingatkan oleh Nabi SAW demikian? Karena pertama tadi sudah saya katakan bahwa hutang itu adalah tanggung jawab besar, masalah besar ya. Yang kedua, hutang itu menyangkut tatanan sosial, menyangkut psikologi orang yang terlibat di dalam hutang piutang ini. Dan tatanan sosial pun bisa rusak ya, sosial ekonomi terutamanya oleh hutang piutang ini kalau tidak jelas. Nah, karena itu di dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan juga Imam Tirmidzi dan lainnya, serta kalau tidak salah hadis itu disahihkan oleh Al-Albani ya, Nabi menegaskan bahayanya orang yang meninggal kemudian dia meninggalkan hutang. Nah, ini problem yang besar. Jadi dia tidak akan masuk surga seandainya dia min ahlil khair berserta rombongan lainnya yang sudah lebih dulu masuk. Kenapa? Tertahan oleh hutangnya sampai hutangnya itu dilunasi ya. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung ya, bidainihi oleh hutangnya hatta yuqda anhu, sampai hutang itu dilunasi oleh para ahli waris. Makanya kalau punya hutang itu disarankan tertulis ya kan, dan diketahui oleh yang lain ya, oleh ahli warisnya. Nah, mengapa secara bertubi-tubi ya beberapa ikhwan, beberapa ustaz, bahkan mungkin juga akademisi dan masyarakat netizen lainnya itu mengunggah video-video yang dalam tanda petik menyerang Yusuf Mansur? Ya karena ini sebagai bukti empati kepada para investor ya, yang berulang kali menuntut kejelasan, meminta pengembalian dana, meminta bagi hasil, tapi responnya tidak ada, cenderung tidak ada. Jadi ini sebagai empati kepada sama anak manusia. Dan di sisi yang berbeda, Yusuf Mansur itu menghimpun, memegang ya dana yang sangat banyak. Kalau seandainya dia berterus terang memang pailit gitu kan, tidak punya sama sekali, itu ceritanya berbeda mungkin. Kalau ini kan tidak ya, di satu sisi orang menagih-nagih karena butuh ya kan, di sisi lain pamer sana pamer sini, menunjukkan investasinya di sana sini, sehingga membuat orang sakit hati gitu. Ini yang dua hal yang antagonis ya, termasuk saya yang menekan itu kepada Yusuf Mansur dan timnya ya, supaya mikir itu ya, berpikir bagaimana dana mereka itu balik karena itu utang. Jadi jangan merasa aman karena sehat-sehat, saat ini sedang sehat-sehat. Jangan, tidak ada yang tahu besok sakit, langsung sakit-sakit terus bablas, kan tidak tahu begitu ya. Saya kira Yusuf Mansur itu bisa lah melunasi hutang-hutang itu ya, meskipun misalnya hutang itu diperuntukkan dulu ya untuk investasi di Hotel City, lalu Hotel City-nya mangkrak, tapi di sisi sektor yang lain dia memiliki bisnis yang jalan sehingga bisa kiakiu ya kan, dalam bisnis, dalam mengelola keuangan. Saya kira itu hal yang biasa ya, kiakiu itu. Ini upaya-upaya mengelak ya, mencari celah dari sisi-sisi ini, itu akan membuahkan kontroversi yang meluas ya, yang melebar ke sana kemari, sehingga jagat maya ya, dunia netizen ini malah ribut dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak penting ya. Seandainya Yusuf Mansur dan tim itu bisa segera menunaikan hutang-hutangnya ya. Dan saya kira
ibu-ibu ini yang 12 ini itu nanti akan menjadi pionir lah itu. Akan ada sangat mungkin di belakangnya orang yang melakukan gugatan dengan yang lebih besar dari ibu-ibu ini yang 12 orang itu ya, yang lagi ongoing prosesnya itu. Jadi ini tentu akan jatuhkan harkat, martabat atau nama atau istilah ustaz ya. Ustaz itu menjadi jatuh di kita itu. Karena memang secara substantif ustaz itu kan guru yang hebat ya kan, tapi kemudian mengalami inhitatul lughah. Jadi degradasi makna ya. Maknanya turun itu. Siapa aja bisa disebut ustaz ya kan, asal ngajar ngaji, apalagi kalau punya pondok, ceramah sana ceramah sini jadi ustaz ya. Padahal sensitivitas keagamaannya sangat lemah. Sensitivitas keumatannya sangat sedikit ya, tidak peduli dengan umatnya. Ini jauh panggang dari api, dari sifat yang harus dimiliki oleh seorang ustadz ya, seorang mu'alim begitu. Oke, kita tetap berharap Yusuf Mansur memberikan respon yang lebih cepat lagi dan mengabulkan tuntutan dari emak-emak yang 12 orang itu ya. Terima kasih.